Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amin ya rabbal alamin. Para salikin, para jamaah, mari kita bersyukur atas nikmat Allah yang kita tidak mampu menghitungnya. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Dan juga bersolawat kepada junjungan kita untuk sahabatnya, keluarga, pengikutnya, dan kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Mari kita lanjutkan atas seizin guru dan mohon ridhonya. Kami meneruskan untuk membaca dan membahas kitab ini, kitab Minhajul Abidin, dengan mu'alif Syekh Imam Ghazali. Wa qala al-mu'alif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulmiha fi darain amin ya rabbal alamin. Wa ammal faslus tsani. Adapun terhadap keterangan tentang fasal kedua, tadi yang pertama kita sudah bahas. Faqala ulama unah idza aradta an tufarriqu baina khatiris syarin yakunu min qablis min qibalis syaitan wa baina khatiris syarin yakunu min qabli hawan nafsu aw min qibalillahi ta'ala ibtida. Jadi yang menerangkan tentang membedakan antara lintasan yang hati yang buruk dan terwujud dari setan atau lintasan yang buruk dari nafsu, ya, dari sisi hawa nafsu atau dari sisi Allah dari mulanya. Jadi kadang-kala kerentak itu dari awal kita ada. Ini setan, ini nafsu, atau ini dari hati nurani, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fangzur fihi min salati aujahu, maka lihatlah terhadap tiga cara. Dengan tiga cara. Akhadumah wa in wajadta musammiman ratiban ala halatin wahidatin fahuwa minal ta'ala aw min hawan nafsu. Cara pertama, jika engkau mendapatinya, ya, tekad yang kuat dan permanen atas suatu sikap hal wahidatin, ya, maka fahuwa minal ta'ala. Maka ini lintasannya adalah lintasan dari Allah atau dari hawa nafsu. Kita akan lihat. Atau nafsu. Ya. Aw min hawa nafsi wa in wajadta mutaradidan mustariban fa'lam anu minas syaitan. Jika engkau mendapatinya sesuatu bimbang, goyah, maka ketahuilah bahwa lintasan itu adalah dari setan. Jadi kalau kita bismillahirrahmanirrahim haji, sholat malam, kuat niat kita, ya, godaan kita hilangkan dan terus kita lakukan, maka ini adalah dari Allah. Ini berarti futuhul qulub. Hati kita telah dibuka, kita dapat hidayah. Kuat niatnya untuk sholat malam. Tapi kalau bimbang, bisa enggak ya? Saya nanti sholat, besok enggak. Wah, ini khotroh yang pertama itu dari setan. Dari fa'lam anna minas syaitan. Kalaupun Anda ikut zikir, itu kadang-kala diselipkan oleh setan, itu ya biar dilihat aja. Oh Pak itu pinter ya, ibu itu juga ikut khatmil Quran, ibu itu ikut zikir, istighosah, majelis taklim. Nah, ini khotroh setan. Padahal hati kita bimbang. Nah, karena itu kalau bimbang jangan dijalankan dulu, karena kalau Anda jalankan itu pasti setan dan pasti karena manusia. Nggak enak itu diajak kok. Masuk saya nggak datang. Dikejak berkali-kali nggak datang. Jadi ikut pengajian, ikut ngaji kolbu itu karena nggak enak aja. Lah itu setan. Padahal hatinya bimbang. Nah, ini cara melihat pertama. Nah,
Wa kana ba'dzus sholihin rahimahullah ta'ala, sebagian dari ulama as-sholihin, ulama yang soleh, beliau berkata, masalul hawa nafsi masalun namri idza kharaja la yansrifu illa bi qam'in balihin wa huwa dhahirun. Jadi nafsu itu diperumpamakan macan. Ya, kalau oleh para salafus salifin ya, masalun namru ya, idza kharaja la yansraf. Macan itu kalau menerkam maju terus. Itu nafsu. Jadi dengan demikian, mengapa orang itu kalau sudah nafsu berkuasa sulit untuk direm, ya, nafsu cari rezeki sulit untuk direm, itu nafsu karena harus maju terus. Kalau nafsu itu mesti menerkam terus kalau perang, ya. Illa biqami'in wa qadzahirin, kecuali dengan menundukkan yang sungguh-sungguh dan pemaksaan yang nyata. Ya, nafsu bisa dikalahkan kalau kita banyak zikir. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan dimudawamahkan. Nah, au matalul kharijil alladzi yuqatil dayyanun la yakudu yarji'u hatta yuqtal. Nah, nafsu itu di pihak lain diumpamakan seperti orang yang bertempur di jalan Allah. Di jalan Allah itu ya tidak akan pulang hingga ia terbunuh, jihad. Nah, itu nafsu. Walaupun jihad itu juga benar gitu loh ya. Artinya hanya ini perumpamakan. Bukan berarti jangan jihad. Bukan. Jadi ibaratnya macan maju terus. Izin live ya Pak Kiai. Kalau orang perang harus maju terus. Nah, gitu. Nah, sedangkan wa mathalus syaiton mathalud dhi'bin. Sedangkan setan itu diperumpamakan seperti serigala. Ya. Idza taradtuhu min janibin dakhala min janibil akhar. Serigala itu apabila engkau mengusirnya, dia akan, bahasa Jawa ya, nyingkrih, menghindar ke tempat lain. Ya. Kalau kita lena, dia akan hadir di tempat itu juga. Dan dia akan masuk dari sisi yang lain. Pengertiannya begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau setan, kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya kulhu falak binas kita baca mau tidur pagi siang sore, dia menghindar, tidak kuat dengan bacaan itu. Tapi kalau kita lupa lagi, dia akan datang. Nah, itu cara setan. Kalau nafsu masih bisa kita kalahkan, tapi kalau setan dia nyingkrih, dia strateginya banyak. Nah, karena itu mengapa mudawamah dalam berzikir, karena setan akan hadir setiap saat. Kalau kita tidak mampu untuk menjaga, dia masuk lagi. Nah, ini umpamanya gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi, maka kita harus selalu memudawamkan terhadap amalan-amalan kita. Zikir-zikir kita. Fikuli waktin, fikuli zaman, fikuli halin ya. Fikuli makan, tempat mana kita zikir, di waktu yang bagaimana, di dalam situasi kayak mana kita tetap berzikir untuk menjaga dari diri kita dari setan dan hawa nafsu itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wa thaniha in wajadtu uqaibun dzambin akhatu akhdathahu fa huwa minallah. Ihanatan wa uquban bisuk midzalika bidzambin. Yang kedua, jika engkau mendapati kita pernah berlaku buruk, kemudian tersadar, ingin mohon maaf, ingin sholat taubatan nasuha atas dosa-dosa yang kita lakukan, maka lintasan ini ya itu dari Allah. Berarti Allah telah mengingatkan dosa-dosa kita dulu. Ya pernah nyakiti orang, penuh fitnah, pernah astagfirullahaladzim, pernah nyakiti, nyinggung perasaan orang tua, kemudian kita doakan, kita segera tobat, ini adalah dari Allah. Ya. Nah, ini mengapa? Ya, Allah mengingatkan kepada kita
Wa bu'udha wa uqubatun, dan ini sebagai penghinaan dan hukuman atas kesialan kita itu. Nah, tapi kita diingatkan segera tobat. Kita sadar atas dosa-dosa kita. Nah, dengan demikian, wa qala Allah Ta'ala, seperti yang disampaikan firman Allah, kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Jadi orang yang banyak dosa itu menutup hatinya. Orang yang banyak wakosat qulubuhum sata, hatinya membengkak seperti itu ditutup amalan-amal baiknya, dan itu Allah ghadab, Allah marah. Yang kita mohonkan, ya Allah, moga-moga kita dibukakan hati kita, futuhul qulub kita, dibukakan pintu, diberi hidayah, dosa-dosa kita sadari, dan kita disengat atas dosa-dosa kita, kemudian kita lakukan untuk sholat tobat, sholat yang lain, itu berarti kita sudah dapat apa dari himmah khotroh minallah. Tapi kalau kita banyak dosa, asik terus, berarti hati kita sudah ditutupi. Hati kita terus dikalahkan dengan setan. Wa qala Syaihin, ya, Imam rahimahullah dan Imam Ghazali itu begini. Beliau mengatakan, hakadza tu'addidz dzunubu ila qaswatil qalbi awwaluha khatir thumma yu'addi ila qaswatir rain. Imam Ghazali ini di dalam kitabnya mengatakan, begitulah dosa-dosa akan menghantarkan kepada kerasnya hati. Ya, hakadza, dosa-dosa seperti itu, tuwaddidz apa? Ila qaswatil qalbi. Dosa kita itu akan melahirkan sebuah kerasnya hati. Basa Jawane itu dikandani mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Ndak ngefek. Karena hatinya keras. Dosa-dosanya sudah numpuk, ya. Kolat. Hatinya itu wakuluhum satta, sudah mengeras, sekeras, lebih keras dari batu. Batu kita bisa pecah. Tapi kalau nafsunya, kalau dzunubnya berketerlaluan, maka itu adalah menjadi qaswatul qalbi. Membunuh biasa, menfitnah kebiasaan, menghimbah biasa, menginjak orang lain kesehariannya, qaswah. Qulubuhum qaswah. Qaswatul qulub. Awwalu khatir, awalnya itu adalah lintasan hati, ya, lintasan hati dari hawa nafsu. Tsumma yu'addi ila qaswatir waroin. Kemudian dosa itu menghantarkan kepada kekerasan hati dan kotoran di dalam jiwa kita. Karena itu harus dilakukan tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi. Jadi kalau kita nggak biasa zikir, ya itu gampang tergoda setan. Gitu. Nah, wa in kana hadzal khatrul mubtada'an la uqaiba dzanbin kana miska fa'lam ana minki balis setan. Dan jika keadaan lintasan-lintasan hati sebagai hal yang tercipta dari awal, bukan sesuatu dosa dari dirimu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya lintasan itu dari setan. Jadi dari awal kita memang tidak ingin baik, memang sengaja menyusun rencana jelek, nah itu langsung dari setan kalau itu. Gimana ya, saya mau menjadi mau jadi itu, caranya gimana ya? Nah, kemudian menfitnah teman, mengalahkan lawan dengan cara yang tidak baik, ya, berkolaborasi dengan setan, maka katakan ya, itu semua adalah dari setan. Pakai dukun segala itu udah, ya, perewangan, ya, golek rezeki karena perewangan dan sugih, pesugihan, ya, itu naudzubillah, ya, itu semua dari setan. Hadza fil aktsari li annahu yabdi'u bi da'watis sarin
wa yatlubul ighwa'a bikulli halin. Inilah di dalam mayoritas kejadian. Karena sejujurnya setan mengawali dengan ajakan buruk dan terus menuntut. Ya, setan itu terus nguncekin hati kita. Ngapain ibadah, ngapain zikir, ngapain suluk, ngapain macam-macam. Digoda sedemikian rupa. Karena apa? Memang setan itu bidak watisari wayat lubul aghwa. Setan itu selalu ngajak kejelekan dan nguncekin, ya menuntut dan menyesatkan untuk menyesatkan bikulli halin dalam setiap kondisi manusia. Itu namanya setan. Ya, dengan demikian maka kita jangan tergoda oleh setan. Ini berarti tadi yang fasal kedua ya. Nah, cara yang ketiga masih fasal kedua. Wa qala al-mu'allif wa nabima bi ulumiyya fit darain amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga watalin in wajad tahu layat ufu wala yakilun bi dzikrillah ta'ala wala yazulu fahuwa minal hawa. Jika engkau mendapati lintasan hati yang buruk itu tidak melemah dan tidak berkurang dengan zikir kepada Allah, tidak hilang, maka lintasan hati yang buruk itu hari nafsu. Dizikiri nggak bisa, dizikiri nggak bisa, di bacaan ini hilang, nggak hilang-hilang. Saya itu malas untuk bangun malam. Ya, saya berdoa, saya niat. Nah, tapi nggak dijalankan, berarti hawa nafsunya terlalu kuat. Dizikiri, ya, dizikiri pun juga harus nggak mempan, itu berarti hawa nafsu. Ya, tuh. Tapi yang kedua, wa in wajadtahu ya'ufu wa yakilu bidzikrillah subhanahu fa huwa minasyaitan. Jika engkau mendapatinya dapat melemahna dan berkurang dengan berzikir, maka lintasan itu yang buruk itu dari setan. Misalkan gini. Ya Allah, saya kok banyak dosa, saya sudah berapa hari tidak sholat malam, saya tidak ngaji kolbu, saya ke tempat-tempat yang tidak benar-benar itu, ya. Kemudian Anda zikir, kemudian Anda zikirnya semakin hari semakin kenceng, maka berarti awal yang menggoda kita itu setan. Karena setan itu lebih mudah kita kalahkan daripada hawa nafsu. Paham ya Ibu ya? Jadi Anda misalkan, ya manusia kan ada capeknya dan sebagainya. Kalau lagi capek, kok dilalah nggak sholat malam, kita akan menyesal. Nah, kemudian kita semangat lagi, dan terus lebih semangat. Maka dengan demikian saat kita tidak sholat malam, itu berarti kita digoda setan. Ya, kita zikir, setannya pergi, kita tambah asik untuk beribadah, berarti yang goda tadi setan. Tapi kita sudah niat, ya kemudian tetap tidak sholat malam, tidak ikut ngaji kolbu, kalah dengan kepentingan yang lain, itu berarti hawa nafsunya yang menggoda kita. Khotratun nafsu. Tapi kalau kita menang, berarti yang kita menangkan tadi adalah karena kita digoda oleh setan dan itu mudah untuk menghancurkan. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kama dzikra fi taksini qouli ta'ala min syarril waswasil khannas, maka dengan demikian kejahatan bisikan setan yang biasanya bersembunyi. Khannas itu nafsu. Contohnya begini. Ukuran amal kita itu ada rasa nikmatun atau khalwatun nikmatul ibadah. Kita itu merasakan khalwah, nikmatnya, lezatnya beribadah. Kalau kita itu mudawamah. Kalau zikirnya hari ini katakan membaca rutin sholawat 100, kok dinaikkan, nah, itu berarti khalwah. Itu berarti
ibadah kita itu bahasa kasarnya gini, langsung punya kabel dengan Allah. Kabelnya itu langsung konduktor, langsung set. Tapi kalau sehari-hari kok semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, berarti nafsu kita, khotrotus setan membantu kita. Amal kita yang dulu belum tentu, masih gantung, belum diterima. Jadi ukuran ya, maaf, ukuran kita, apakah amal kita itu diterima oleh Allah itu dilihat. Bukan pasti diterima ya, itu Allah ya yang tahu. Kita lihat kita itu beribadah itu ada zauknya enggak? Ada rasanya enggak? Ada sauk, rindu sholat malam enggak? Rindu baca Quran enggak? Contohnya ya, ini maaf ya. Kalau ikut awas, biasanya orang itu selesai di hari terakhir, sudah menjelang maghrib, di hari terakhir, one week, one juice. Kok ini semakin baik di hari tidak Ahadnya ya, contohnya ya awas kita ya. Kemudian Sabtu sudah selesai, Jumat selesai, lain lagi ketiga, hari ke Rebu, ke Selasa, berarti itu Anda punya dzauq. Tapi kalau ogah-ogahan, lupa-lupaan membaca Quran, berarti kita itu masih dihantui oleh khotratul waswas, artinya setan, wa khotratul nafsu. Jadi dikuati lintasan itu nafsu. Baca Quran karena nafsu. Oke. Jadi ukurannya itu aja Bu ya, Bapak, sahabat sekalian, lihat aja. Kita semakin rindu pada Allah, semakin mahabbah pada Allah, atau semakin males. Maaf, izin, apalagi umur sudah 50, 60, 70. Untuk apa? Ya zikir. Itu berarti ada dzauq khalawatun nikmah. Nah, karena itu inna syaitana ja'imun ala qalbi ibnu Adam, sesungguhnya setan mendekam di dalam hati manusia apabila ia berzikir pada Allah, ya. Idza dzakara ta'ala khannas wa idza ghafala waswas. Kalau setan itu kita berzikir, dia sembunyi. Wa idza ghafala, dan apabila kita lalai, ya, waswasun, maka dia masuk membisikkan lagi kita. Males lagi, tidak sholat malam lagi, tidak zikir lagi, itu berarti kita sudah kalah dengan setan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Maka dengan demikian, Ibu dan Bapak sekalian, sebetulnya masih ada pasal ketiga, tapi karena sudah waktu, kita akan bahas di lain kesempatan. Jadi yang ketiga itu adalah amal fasl tsalits, yaitu tentang untuk membedakan lintasan hati yang baik itu dari Allah atau dari malaikat. Nah, ini adalah khotratul qalbi minallah atau malaikat. Nah, ini nanti kita bahas insya Allah hari Sabtu yang depan ya. Nah, caranya misalkan kita harus melihat kita itu mantap berzikir, nah itu hati. Tapi kalau di tengah jalan karena kita ada sisa-sisa hati yang baik, kemudian ada ilham, oh ini jangan, ini jelek. Nah, ini berarti ilham, berarti mulhim, yang membina, yang mengawasi, yang memberi masukan pada kita. Ini kita akan bahas insya Allah di hari Sabtu depan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah meridhai, membimbing kita. Futuhul qulub. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita selalu berdoa moga-moga khotrah yang melintas di dalam diri kita itu adalah khotratul qalbi minallah dan khotratul minal malaikatul mulhim. Itu yang kita mohonkan sehingga kita betul-betul menjalankan ibadah itu dengan dzauq, dengan ladzatul fil ibadah atau halawatun nikmat. Nikmatnya beribadah, ada dzauq, ada syauq, ada rindu, dan ada rasa, dan itulah wujud dari mahabbah. Jadi mahabbah itu cirinya dua. Orang mencintai itu dua, ya, dzauq dan syauq. Ini Amin Kurdi menulis Tanwirul Qulub menyebutkan seperti itu. Kalau orang itu sudah dzauq, ada rasa berzikir, dan yang kedua rindu berzikir, berarti Anda mahabbah. Seperti halnya kita mencintai istri atau suami. Kalau kita dzauq, ya kita rasa, ya ada yang kurang kalau tidak kita bersama, gitu.
dan sauk, dan kita rindu, selalu ingin bersama, berarti kita mahabbah, kita mencintai. Begitu juga dengan Allah. Kalau Anda lebih kok tambah males beribadah, itu tidak ada zauk. Kalau Anda semakin tidak ingin, tidak rindu, maka Anda tidak ada sauk. Sauki, Ahmad Sauki, tidak ada rindu. Nah, tidak mungkin kalau sudah seperti ada mengatakan, saya mencintai Allah. Enggak, itu bohong. Karena Anda tidak ada rasa dan tidak ada rindu. Tidak ada zauk dan tidak ada sauk. Nah, itu akan kita bahas untuk hari Sabtu yang akan datang. Terima kasih Ahlul Kalam. Alfu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.